Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, ya kan? Suka melihat kawan susah, susah melihat kawan tenang. Ini sifat kita. Semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, ya kan? Suka melihat kawan susah, susah melihat kawan tenang. Ini sifat kita, harus koreksi diri, ya. Sifat mungkin terlalu lama kita dijajah, ya kan? Jadi kita merasa rendah diri, lalu. Dan kita punya suatu rasa kurang berani. Setelah saya masuk, bantu oleh menteri-menteri saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Ternyata sesuai dengan apa yang saya bicara, sesuai dengan angka-angka, karena saudara-saudara saya percaya dengan ilmu pasti alam, saya percaya dengan ilmu matematik dan ilmu fisika. Angka ilmiah itu susah untuk berbohong. Asal kita melakukan kalkulasi yang masuk akal, ya. 2 tambah 2 itu 4. Hanya kadang-kadang dalam politik Indonesia 2 tambah 2 bisa 4,5, bisa 5, bisa 3, tapi itu tidak ilmiah itu, ya. Dan manakala kita ninggalkan akal sehat, manakala kita tinggalkan hitungan berdasarkan logika, yang terjadi adalah distorsi dan disfungsi. Saudara-saudara, saya katakan dan kita semua tahu bahwa Indonesia sangat kaya. Tapi kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik dan dengan akal sehat. Dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan. Saudara-saudara sebagai pengusaha, seharusnya saudara-saudara yang lebih paham. Perusahaan yang tidak efisien, perusahaan yang bekerja dengan seenaknya, tidak mungkin survive. Ya. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ya sudah, itu menuju pilot. Tidak mungkin ada organisasi yang survive kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Karena itu saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek tidak efisien, pemborosan, akan
berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Jadi sudah saya buktikan dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kira inti yang ingin saya sampaikan itu, saudara-saudara, kebijakan-kebijakan yang saya bersama pemerintah, bersama pembantu-pembantu saya, kebijakan yang kita keluarkan adalah kebijakan yang semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada orientasi lain, dan karena itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita tidak ragu-ragu, kita akan laksanakan dengan segenap kekuatan dan daya yang ada di kita. Saya kira intinya itu, karena itu saya sangat gembira, saya ucapan selamat kepada tokoh-tokoh Kadin, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saudara-saudara, saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan yang penting-penting dan inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dikerjakan oleh swasta, harusnya swasta berkembang, swasta bekerja dan semuanya. Saya kira secara garis besar itu ya, target kita semakin jelas. Swasembada pangan kita rencanakan 4 tahun, ternyata kita akan kaget jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Swasembada energi demikian juga, mungkin kita negara tidak banyak di dunia yang akan memiliki green energy. Kita akan memiliki energi terbarukan yang utuh dan yang substansial. Di bidang lain saya kira semuanya bagus, baik. Kita akan investasi besar-besaran tahun ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini baru 3 bulan, tolong tunggu sabar sedikit. Mungkin bulan ke-5 ke-6 saudara akan merasakan bahwa kita mau bukan jalan as usual. There is no business as usual. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya. Masalahnya sekarang adalah kita harus siapkan sumber daya manusia, kita harus siapkan awaknya, kita harus siapkan manajer-manajer muda,
anak-anak muda yang pinter otak, hatinya bersih. Jangan pinter otak, hatinya nggak bersih, bahaya itu. Ya. Kita mau anak-anak muda yang pinter, hatinya merah putih, bekerja keras, bangkit Indonesia semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Saudara Rozan, terima kasih Arsyad, Saudara, terima kasih Anindya dan semua kelompok. Bersaing itu bagus, perbedaan itu biasa, tapi pada saatnya negara sekarang butuh persatuan, butuh kesatuan. Pemimpin harus kompak. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak masalah. Nanti gantian saja, ya kan? Gantian saja, jangan benar nggak? Semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Jadi presiden tuh nggak boleh flu, tau nggak? Saya kira itu dari saya. Selamat bekerja Kadin. Kita butuh Kadin yang dinamis, pengusaha-pengusaha yang berani, inovatif, ya kan? Kerjasama Indonesia Incorporated, saudara-saudara sekalian. Bersaing yang bagus, tapi tidak bersaing secara mematikan. Bersaing, ayo sama-sama menuju ke kemakmuran bersama. Kita harus makmur. Rakyat butuh kemakmuran. Kemakmuran dipimpin oleh para pengusaha, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Kadin. Selamat berjuang. Rakyat menanti kepemimpinan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, shalom, salve, om. Santi, 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 om, namo buddhaya. Terima kasih. Merdeka!